Putri di Sofia Yoni Channel. Baiklah, pada video kali ini Sofia akan membahas mengenai materi-materi pada mata kuliah struktur aljabar setelah UTS atau materi untuk diujikan pada ujian akhir semester pada semester 6 ini. Baiklah, yang pertama ini kita akan bahas mengenai grup siklis. Apa sih grup siklis itu? Kita lihat definisi dari grup siklis ini menurut dalam struktur aljabar. Kita misalkan ada G adalah sebuah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G sehingga G sama dengan generator A, di mana A ini merupakan elemen dari G dan kita sebut sebagai generator dari G. Yang pertama, G sama dengan generator A jika X elemen G, di mana X itu sama dengan A pangkat N dan N itu merupakan elemen bilangan bulat. Dan itu untuk G grup dengan operasi perkalian. Yang kedua, ada G sama dengan generator A jika X sama dengan elemen G, di mana X sama dengan N dikali A, dan N itu elemen bilangan bulat untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Kita masuk dengan contoh soal. Di sini contohnya ada G himpunan I min 1 min I 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Kita lihat bahwa I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min I, dan I pangkat 4 sama dengan 1. Kita lihat elemen yang dihasilkan ini merupakan himpunan dari G, bagian dari G. Lalu kita lihat ini I, ini 1. 1 pangkat 1 sama dengan 1, 1 pangkat 2 1, 1 pangkat 3 sama dengan 1, 1 pangkat 4 sama dengan 1. Lalu begitupun dengan seterusnya, kita pangkatkan sampai dengan 4 karena tadi kan ada 4 itu himpunannya. Sehingga kita lihat di sini yang menyatakan semua elemen dari G itu dinyatakan. Kita lihat kan di I, saat I sama min I ini kita pangkatkan, maka akan menghasilkan nilai G ini. Maka dapat kita lihat bahwa G itu sama dengan generator I dan juga generator dari min I. Selanjutnya kita masuk kepada order unsur grup siklis. Kita masuk ke definisi order suatu unsur dari suatu grup siklis. Order dari suatu unsur A, anggota grup G, bundaran A, adalah order dari subgrup yang dibangun oleh A. Jadi, bundaran A ini sama dengan bundaran dari generator A. Kita masuk ke contoh soal. Seperti contoh yang di atas tadi, contoh pada grup siklis tadi, kita misalkan dengan G-nya itu himpunan dari I, min 1, min I, dan 1. Dengan operasi perkalian dengan merupakan grup siklis. Kita perhatikan yang tadi seperti yang tadi bahwa I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1, I pangkat 5 sama dengan I pangkat 6 sama dengan min 1, I pangkat 7 sama dengan min I, dan I pangkat 8 sama dengan I. Ini berarti masih berulang-ulang pada elemen dari G. Maka kita lihat ini kan I min 1 min I itu ini kembali lagi dengan 1, terus min I min 1 min I lalu 1. Maka generator dari I ada unsur-unsurnya, ada I min 1 min I dan 1. Jadi kita lihat berapa buah sih himpun order dari generator I ini. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 order dari I ini. Selanjutnya kita masuk ke min I lagi. Sama seperti contoh tadi, kita lihat nanti hasilnya, maka kita dapatkan ordernya itu ada 4. Ini I, min 1, min I, dan 1, ada 4. Lalu kita lihat min 1. Min 1 itu ordernya ada min 1,
ordernya itu ada 2, dan dimana di sini kan ada min 1, ada 1 himpunannya. Generator dari min 1 ini sama dengan min 1,1. Jadi order dari min 1 adalah 2. Kita lihat bahwa yang dihasilkan itu cuma 1. Berarti generator 1 itu menghasilkan 1. Berarti ada 1. Sehingga order dari 1 ini adalah 1. Sebanyak 1 buah kan gitu. Selanjutnya generator dari sifat-sifat grup siklis. Kita masuk ke definisi dulu. Suatu grup G dikatakan siklik jika ada A elemen G, sehingga A itu membangun G, dan elemen A itu kita sebut dengan generator untuk G. Jadi, G sama dengan himpunan dari A pangkat N, di mana N ini elemen dari bilangan bulat, sehingga nanti menghasilkan generator A. Kita masuk ke contoh. Misalkan ada grup Z adalah siklik dengan generator 1 atau min 1. Sebab untuk setiap N di Z atau di bilangan bulat itu dapat ditulis sebagai N kali 1 atau min N dikali min 1. Jadi, Z ini sama dengan generator 1 sama dengan generator dari min 1. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat dari grup siklis ini. Yang pertama, setiap grup siklik itu merupakan abelian. Yang kedua, jika M adalah bilangan bulat positif dan N sebarang bilangan bulat, maka terdapat dengan tunggal bilangan bulat Q dan R. Sehingga nantinya N sama dengan MQ ditambah R itu dengan R itu besar sama dari 0 dan kecil dari M. Yang ketiga, sifat dari grup siklis ini adalah setiap subgrup dari grup siklis itu juga merupakan siklis. Selanjutnya kita masuk ke grup permutasi. Definisi dari grup permutasi itu kita misalkan ada himpunan A, maka permutasi dari A itu merupakan pemetaan atau fungsi bijektif dari A ke A. Berarti kalau untuk grup, berarti ada sebuah grup yang nanti itu memetakan dari A ke A. Kita masuk, misalkan ada fungsi 1 ke 1, 2 ke 6, 3 ke 3, 4 ke 7, 5 ke 5, 6 ke 4, 7 ke 2. Dapat kita sederhanakan. Kita lihat di sini. Ini kan ada 1, berarti 1 ke 1. Kita lihat di sini juga tidak ada 1, berarti kita tulis saja 1. Lalu kita lihat ini lagi 2. 2 ke 6. Berarti kita buat 2 ke 6. Kita lihat di atas 6-nya ke berapa? 6 ke 4. Lanjut 4 ke 7. Jadi hasilnya 2, 6, 4, 7. Yang di sini, yang untuk ke dirinya sendiri itu kita tidak buat. Jadi kita buat 2, 6, 4, 7. Inilah yang kita namakan dengan putaran. Dan bisa kita gambarkan dengan seperti ini. 2, 6, 4, 7. Dari putaran ini bisa ada beberapa fungsi yang dihasilkan. Nanti ada 2 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 7. Atau bisa dari 6, berarti 6 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 2. Atau dari 4, 4 ke 7, 7 ke 2, 2 ke 6. Atau dari 7 ke 2, ke 6, ke 4. Maka itulah yang didapatkan. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Misalkan ada 2 permutasi, maka hasil perkalian dari permutasi tersebut adalah, kita lihat ini adalah permutasinya ada 2. Kita lihat dulu, perkaliannya kita hitung dari yang sebelah kanan, kita lihat dulu 1. 1 ini ke 3, kita lihat sebelah ini, 3 ke 5, berarti 1 ke 5. Lalu di sini dari 2 ke 5. Nah, di sini kita lihat 5-nya ke 1, berarti 2-nya ke 1. Lalu 3 ke 4, dan lihat ke sini 4-nya ke 3. Jadi kita buat 3 ke 3 perkaliannya, hasil perkaliannya. Lalu 4 ini, 4 ke 2. Kita lihat sebelah sini 2-nya ke 2, berarti hasil perkaliannya 4 ke 2. Selanjutnya ke 5.
5 ke 1. Kita lihat sebelah sini, satunya ke 4, berarti hasil perkaliannya 5 ke 4. Seperti cara sebelumnya tadi itu, kita lihat untuk menyederhanakannya, kita lihat 1 ke 5, berarti kita buat 1, 5. Lalu kita lihat lagi 5, berarti 5 ke 4, berarti 5, 4. Terus kita ambil 4, 4 ke 2. Kita lihat lagi 2 ke 1, karena 1 udah tadi berarti udah berhenti sampai sini. Selanjutnya kita masuk ke grup simetri. Grup simetri itu adalah suatu grup yang dibentuk dari suatu himpunan yang isinya merupakan permutasi-permutasi dengan operasi perkalian. Grup simetri berderajat n itu kita notasikan dengan Sn. Misalkan kita asumsikan A adalah himpunan dari 1, 2, 3 sampai N. Lalu kita ambil A, B, C elemen Sn. Dengan A, B, C itu merupakan permutasi dalam, kita misalkan permutasi A itu 1 ke J1, 2 ke J2, sampai N ke Jn. Permutasi dari B itu ada J1 ke K1, J2 ke K2, sampai Jn ke Kn. Lalu permutasi C, K1 sampai ke L1, K2 ke L2 sampai Kn ke Ln. Dengan JIKILI itu adalah salah satu dari 1, 2, 3 sampai N. Itu nanti terserah, ini kan dipermisalkan dengan variabel-variabel yang lain. Suatu grup dikatakan grup simetri jika memenuhi yang pertama, bersifat tertutup terhadap operasi perkalian. Misalnya kita mau mengalihkan permutasi A dengan permutasi B, maka nanti hasilnya harus termasuk dari permutasi A, B, C. Jadi nanti harus berbentuk permutasi. Lalu yang kedua, bersifat asosiatif dalam Sn. Jika kita nanti mengalihkan A, B, C dengan sifat asosiatif, harus kita buktikan bahwa jika kita mengalihkan A, B, C ini, nanti akan berlaku sifat asosiatif pada perkaliannya. Selanjutnya, ketiga, itu ada memiliki elemen identitas. Dapat juga kita buktikan nanti jika kita mengalihkan permutasi A, permutasi B dengan permutasi C. Nanti akan kita lihat apakah memang mereka ada memiliki elemen identitas. Selanjutnya, memiliki inverse. Jika kita mengalihkan A, B, C, nanti akan kita lihat bahwa mereka itu memiliki inverse. Contohnya kita masuk ke contoh soal. Ada grup A yang merupakan himpunan dari 1, 2, 3. Maka dapat kita bentuk permutasi-permutasi dari himpunan A tersebut. Pertama ada F1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Lalu F2 ada 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, F3 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3, F4 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, F5 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2, dan F6 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. Ini adalah permutasi-permutasi yang dapat dibentuk dari himpunan A di atas. Jadi ada 6 permutasi dalam A tersebut, yaitu ada F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Berikut ini adalah tabel Cayley-nya dengan operasi perkalian masing-masing permutasi-permutasi yang dibentuk oleh himpunan A tersebut. Berarti baris pertama kita buat F1 sampai F6, dan kolom pertama kita buat F1 sampai F6. Lalu kita kalikan F1 dengan F1, F1 dengan F2, F1 dengan F3, F1 dengan F4, F1 dengan F5, dan F1 dengan F6, dan begitu pun selanjutnya. Nanti akan menghasilkan, jika F1 ke F1 maka nanti hasilnya F1. Jika nanti F1 ke F2 berarti hasilnya F2. Lalu F1 ke F3 nanti hasilnya adalah F3. Dan begitu pun dengan selanjutnya. Dapat kita lihat juga bahwa permutasi tadi itu dapat membentuk tabel Cayley dengan operasi perkalian seperti ini. Untuk membuktikan apakah himpunan A itu merupakan sebuah grup simetri, kita dapat membuktikannya. Yang pertama, apakah himpunan tadi itu tertutup, memiliki sifat tertutup terhadap operasi perkalian.
Dapat kita lihat pada tabel Cayley ini, hasil dari himpunan tadi atau permutasi-permutasi yang telah kita kalikan tadi itu sama dengan permutasi itu sendiri. Jadi bersifatlah yaitu tertutup karena emang hasilnya itu emang pada dirinya sendiri gitu. Emang ada pada himpunan-himpunan yang S6 tadi. Ya, yang permutasinya kan ada 6 tadi tuh. Hasilnya tetap permutasi pada S6 tadi. Selanjutnya, apakah operasi perkalian pada himpunan S6 itu bersifat asosiatif? Dapat kita lihat bahwa pada fungsi permutasi itu merupakan fungsi bijektif. Dan perkalian permutasi itu sama halnya dengan komposisi fungsi, sehingga perkalian permutasi itu bersifat asosiatif, yaitu FI, FC, dan FK, yaitu merupakan elemen S6, maka berlaku FI bundaran FJ bundaran FK sama dengan FI bundaran FC dibundarkan FK. Sehingga terbuktilah bahwa ini bersifat asosiatif. Selanjutnya, untuk homomorfisme grup. Kita misalkan ada grup G bundaran dan G aksen bintang, masing-masing grup suatu pemetaan theta dari grup G bundar ke grup G aksen bintang. Kita sebut homomorfisme grup jika memenuhi theta A bundaran B sama dengan theta A bintang theta B untuk setiap A, B itu elemen dari grup. Kita masuk ke contoh. Dalam grup Z operasi penjumlahan kita definisikan sebagai pemetaan dari theta Z ke Z dengan theta X itu sama dengan 2X untuk setiap X itu elemen bilangan bulat. Kita jawab, karena tadi kan dikatakan untuk setiap X, Y itu elemen bilangan bulat, maka dapat kita peroleh bahwa theta X tambah Y kan tadi operasi penjumlahan sama dengan 2X tambah Y. Jadi bisa kita kalikan tuh 2X tambah 2Y. Berarti theta X tambah theta Y, sehingga theta merupakan homomorfisme grup. Selanjutnya kita masuk ke isomorfisme grup. Kita definisikan misalkan ada grup G bintang dan H pagar adalah grup. Kita misalkan terdapat theta dengan G ditambah H adalah sebuah pemetaan dari grup ke grup H. Maka theta itu kita sebut isomorfisme grup dari G ke H jika theta itu adalah homomorfisme yang bijektif. Karena tadi dikatakan homomorfisme yang bijektif, maka ada sifat-sifat dari isomorfisme grup ini. Yang pertama, alfa adalah pemetaan. Kita buktikan dulu bahwa alfa itu merupakan sebuah pemetaan. Yang kedua, kita buktikan alfa itu adalah homomorfisme. Yang ketiga, kita buktikan bahwa alfa itu adalah homomorfisme injektif. Keempat, kita buktikan bahwa alfa itu adalah homomorfisme surjektif. Sehingga jika terpenuhi syarat atau sifat-sifat 1, 2, 3, 4 ini, maka grup itu kita sebut dengan isomorfisme grup. Kita masuk ke contoh. Kita misalkan G grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan G aksen itu adalah G untuk bilangan bulat. Sehingga X elemen G itu kita definisikan pemetaan theta G ke G aksen dengan theta A sama dengan 2A. Tunjukkan bahwa theta itu isomorfisme. Kita jawab, yang pertama harus kita buktikan dulu bahwa grup tadi itu merupakan sebuah homomorfisme injektif. Kita ambil, jika theta X sama dengan theta Y, maka kita peroleh 2X sama dengan 2Y, berarti X itu sama dengan Y. Sehingga terbuktilah bahwa theta itu merupakan homomorfisme injektif. Yang kedua, kita ambil X aksen elemen dari G aksen. Kita pilih X elemen G sehingga theta X sama dengan X aksen. Kita ambil X sama dengan setengah X aksen, maka theta X sama dengan 2 dikali setengah X aksen, maka hasilnya adalah X aksen. Jadi X sama dengan setengah X aksen itu yang dimana theta X itu sama dengan X aksen. Jadi dapat kita lihat bahwa theta itu merupakan homomorfisme surjektif. Dapat kita lihat dari A, B ini, pembuktian A dengan B ini, didapatkan bahwa theta itu merupakan homomorfisme
bijektif, sehingga theta itu adalah sebuah isomorfisme grup. Selanjutnya kita masuk ke teorema Cayley. Teorema Cayley ini menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Kita masuk ke contoh soal. Kita tunjukkan bahwa U12 itu adalah himpunan dari 1, 5, 7, 11. Dan permutasi dari U12 itu adalah isomorfisme. Yang pertama kita melihat dulu tabelnya. Tabel Cayley-nya ada U12 dengan baris pertama itu 1, 5, 7, 11. Dan kolom pertama 1, 5, 7, 1. Kita kalikan nanti 1 ke 1 berarti 1 ke 5 sama dengan 5, 1 ke 7 sama dengan 7, 1 ke 11 sama dengan 11. Nah, maka kita dapatkan bahwa dari tabel itu kita dapat permutasi grupnya. Ada misalnya kita misalkan dengan T1, T2 ada T. Maka dari tabel tersebut kita bisa dapatkan permutasi grupnya, yaitu ada T1, 1 kali 1, 5 kali 5, 7 ke 7, 11 ke 11. Dan permutasi T5-nya itu ada 1 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 1. Dan ada T7, yaitu 1 ke 7, 5 ke 11, 7 ke 1, 11 ke 5. Ada T11, ada 1 ke 11, 5 ke 1, 7 ke 5, dan 11 ke 7. Sehingga bila kita kalikan secara komposisi pada permutasi grupnya tersebut, maka dapat hasilnya adalah T1 ke T1 hasilnya adalah T1 jika kita kalikan. T1 dikali T5 itu sama dengan T5 dan begitu pun seterusnya. Maka dengan tabel ini kita dapat menyatakan bahwa U12 itu merupakan isomorfisme. Selanjutnya kita masuk ke relasi ekuivalen. Kita definisikan, misalkan ada sebuah relasi R pada himpunan A. Maka relasi R disebut relasi refleksif jika untuk setiap A elemen A itu berlaku A relasi A. Nah, yang kedua ada relasi R kita sebut relasi simetris jika untuk setiap A, B elemen A itu berlaku A relasi B, maka B relasi A. Selanjutnya jika A relasi B dan B relasi C, maka A relasi C ini disebut dengan relasi transitif. Nah, dari relasi yang 3 tadi itu kita dapatkan bahwa jika sebuah relasi itu ekuivalen jika relasi R itu memenuhi sekaligus dari relasi refleksif, simetri, dan transitif. Misalkan B adalah himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, berarti bahwa A itu relasi B habis dibagi 5. Kita tunjukkan bahwa relasi R itu ekuivalen. Kita jawab. Yang pertama kita buktikan dulu sifat refleksifnya. Relasi R itu bersifat refleksif karena A elemen B berlaku A relasi A, yang berarti A kurang A sama dengan A kali 5, 5 kali 1 yang habis dibagi 5. Selanjutnya sifat simetrik, yang dimana A relasi B maka B relasi A. Yang ketiga sifat transitif, ada A relasi B, B relasi C, maka ada A relasi C. Baik, kita lihat pembuktiannya. Sehingga dari 1, 2, 3 tadi dapat kita lihat bahwa relasi tersebut merupakan relasi ekuivalen. Selanjutnya ada teorema Lagrange, yang dimana jika G merupakan grup hingga dan H subgrup G, maka order dari H adalah pembagi order G. Nah, kita masuk ke contoh. Diketahui G sama dengan Z12, akan diperhatikan bahwa apakah Z12 itu membagi habis? Kita jawab. Yang pertama, subgrup dari Z12 itu adalah H1, ada himpunan 0. Dapat kita lihat H2, H3, H4, H6, dan ini H12. Dapat kita lihat bahwa generatornya ada 6 ini. Ordernya ada 6. Order dari H3 itu ada 4. Order dari H4 itu ada 3. H5 ordernya ada 2. Order dari Z12 itu adalah 12. Maka dari sini dapat kita perhatikan bahwa 1, 2, 3, 4, 6, 12 itu adalah order dari subgrup, sehingga subgrup dari Z12 ini membagi habis order dari Z12, yaitu 12. Selanjutnya kita masuk ke indeks subgrup. Definisinya, jika H subgrup dari grup finite G, maka banyaknya koset kanan
atau kosa kirinya H dalam G yang berbeda kita sebut dengan indeks dari H dalam G. Kita tulis dengan I, G, H. Teoremanya ada jika H subgrup G, maka terdapat korespondensi satu-satu di antara sembarang koset kanan kiri dari H dalam G. Kita masuk ke contoh. Tentukan indeks dari subgrup generator 4 dalam Z4. Penyelesaiannya, berarti kalau Z4 itu adalah 0,04 yang merupakan juga H. H subgrup dari Z4 itu adalah 0, 1, 2, 3 Z4 kan. Lalu kita hitung koset kanannya, berarti dihasilkan H0-nya adalah 04, H1-nya 15, H2 26, H3 37. Maka indeks dari H itu H dalam G itu adalah 4. Selanjutnya kita masuk ke subgrup normal. Definisinya adalah misalkan G merupakan suatu grup dengan H akan merupakan suatu grup dengan H merupakan subgrup dari G, dan relasi A sama dengan B modulo H adalah suatu relasi ekuivalensi pada G. Kita uji subgrup normal itu adalah AH subset dari HA, lalu HA itu subset dari AH. Maka kita masuk ke contoh. Misalkan ada grup G dengan operasi penjumlahan dengan Z6 ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dan H-nya adalah 0, 2, 4 adalah merupakan subgrup dari G. Kita tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Kita masuk jawabannya adalah tadi kan diketahui bahwa grup G terhadap operasi penjumlahan itu adalah Z6, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, itu tinggal 4-nya. Jadi generatornya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka koset kiri dan koset kanan akan menghasilkan yang sama. Sehingga kan tadi hitung ada koset kiri dan koset kanannya. Dilihat nanti hasilnya akan menjadi sama. Kita lihat hasilnya ini. Jadi subgrup dari H itu adalah 024. Terbuktilah tadi kan diketahui bahwa subgrup dari H itu adalah 024. Maka dari pembuktian koset kiri dan koset kanan ini terbuktilah bahwa subgrup dari H itu adalah 024 yang merupakan subgrup normal. Selanjutnya kita masuk ke grup faktor. Kita definisikan bila H adalah subgrup normal dari grup G bintang, himpunan dari koset G per H adalah himpunan H bintang Q, yang dimana Q ini merupakan elemen dari G yang membentuk grup dari HG itu bintang yang didefinisikan oleh HQ1 bintang HQ2 sama dengan HQ1 bintang Q2. Kita sebut dengan grup faktor G oleh H. Order dari grup faktor itu adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G, sehingga dapat kita tulis bahwa indeks dari G per H itu adalah mutlak G per mutlak H. Kita masuk ke contoh soal. Kita misalkan G itu ada grup G terhadap operasi penjumlahan adalah set 4 adalah suatu grup dari H02 merupakan subgrup dari G. Maka tentukanlah koset kiri dan koset kanan dari H dalam G. Dari soal tadi dapat kita tulislah generatornya ada 0, 1, 2, 3. Sehingga koset kiri kita jumlahkan dari sebelah kiri dengan generatornya terletak sebelah kiri, dan koset kanan generatornya terletak sebelah kanan. Sehingga kita carilah hasilnya adalah sama. Sehingga dari operasi tadi itu, penjumlahan tadi itu dapatlah bahwa koset kiri itu sama dengan koset kanan. Selanjutnya kita masuk ke kernel dari homomorfisme. Kita definisikan, misalkan theta itu adalah G ke G pajang G adalah homomorfisme. Dengan identitas E itu kernel dari theta adalah X elemen G, yang dimana theta X itu dikali identitas E. Maka kernel dari theta itu kita notasikan dengan kernel theta, ker theta. Seperti ini, ker theta. Lalu kita masuk ke contoh. Misalkan A ker theta itu sama dengan B ker theta. Dengan menggunakan AH sama dengan BH, maka A inverse B elemen dari H. Kita dapatkan bahwa A inverse B itu merupakan elemen dari kernel theta. Kita buktikan bahwa A dikali A
inverse B itu sama dengan B dikali A inverse B. Maka kita pisahkan, kita ganti kurungnya, berarti A kali A inverse B, B A inverse B, maka A inverse itu sama dengan E, maka dapatkan E B sama dengan B A inverse B. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa kita sama-sama kalikan dengan B inverse. Jadi hilang, tinggal E. Jadi hasilnya adalah E sama dengan B A inverse. Dapat kita dulukan A inverse, berarti E sama dengan A inverse B. Theta dari E itu adalah theta dari A inverse B. E itu adalah theta A inverse kali theta B. Karena E itu merupakan theta A diinverskan, maka theta A. Jadi theta A itu merupakan sama dengan theta B. Selanjutnya kita masuk ke teorema homomorfisme fundamental untuk grup responsi. Kita definisikan bahwa jika F suatu homomorfisme dari suatu grup G ke dalam grup G aksen dengan kernel K, maka terdapat suatu isomorfisme dari G per K ke dalam G aksen. Kita misalkan ada grup G bintang dan H bundaran adalah suatu homomorfisme grup dari G ke H adalah suatu pemetaan F G ke H yang memenuhi Fx bintang Y sama dengan Fx bundaran Fy untuk setiap Xy-nya itu merupakan elemen dari G. Kita masuk ke contoh. Ada grup Z bintang adalah grup jika identifikasi F Z ke Z itu dengan Fx sama dengan 2x merupakan homomorfisme grup atau bukan. Kita jawab, adapun yang diketahui tadi bahwa F itu Z ke Z dengan Fx-nya adalah 2x sehingga memenuhi yang pertama fungsi. Ambil sembarang x1, x2 elemen Z dengan X1 itu sama dengan X2. Kita perhatikan bahwa X1 kan sama dengan X2, maka sama kita kalikan 2, berarti 2X1 sama dengan 2X2. Tadi kan diketahui bahwa Fx-nya itu adalah 2X. Berarti Fx1 dan Fx2. Jadi Fx-nya adalah 2X, maka Fz ke Z itu adalah sebuah fungsi. Selanjutnya kita masuk ke pengawetan operasi, di mana kita ambil sebarang X1, X2 elemen Z dengan X1 sama dengan X2. Kita perhatikan bahwa Fx1 tambah X2 itu sama dengan 2 dikali X1 tambah X2. Berarti kita pisahkan, berarti kan nanti hasilnya 2X1 tambah 2X2. Dapat kita lihat bahwa 2X1 merupakan Fx1, 2X2 merupakan Fx2. Jadi terpenuhilah sifat pengawetan operasi. Maka dari langkah 1 dan langkah 2 tadi, kita dapatkan bahwa fungsi Z ke Z itu dengan Fx sama dengan 2x adalah homomorfisme grup. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-temannya supaya channel ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.